Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut perkara ini telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom kakak dari Dini Afrianti, Ruli Diana Puspitasari, juga bergabung Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Habibur Rahman, dan pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Mbak Ruli, Pak Habibur Rahman, dan juga Kang Asep. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ke Mbak Ruli terlebih dahulu. Mbak Ruli, bagaimana respon dari keluarga terhadap putusan hakim yang menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa? Sebelumnya saya sepupunya ya Kak ya, nama saya Sakinah. Kak, coba diulang pertanyaannya. Iya, Mbak Sakinah ya, bagaimana respon dari keluarga Mbak terhadap putusan hakim yang memvonis bebas terdakwa? Ya pastinya keluarga sangat-sangat kecewa dan sedih ya mendengar vonis dari tersangka ini. Kenapa bisa dibebaskan gitu. Kemarin juga kita kaget, shock, sedih, emosi, semuanya bercampur jadi satu. Kenapa bisa dengan bukti yang sebanyak itu tapi masih bisa dibebaskan dengan begitu saja? Dari keluarga sendiri sempat memantau nggak bagaimana kemudian jalannya persidangan selama ini? Ya kebetulan dari pihak keluarga kita cuma ikut sidang satu kali karena keadaannya ibu korban lagi sakit juga, jadi nggak bisa datang ke sana, jadi semuanya diserahkan ke pengacara. Dari sepanjang persidangan berlangsung, apakah dari keluarga ataupun dari kuasa hukum sempat melihat ada kejanggalan atau seperti apa, Mbak Sakinah? Kalau dari keluarga sih mungkin dari pas awal itu ya, saya kan sering tanya ke pengacara, kapan sidangnya mulai, tapi katanya berkas-berkasnya selalu dibalikin karena ada yang kurang, jadi kayak dihambat gitu, dilama-lamain gitu. Dan yang terakhir yang kemarin info dapat yaitu tuntutan jaksa 12 tahun. Tapi ternyata di bulan ini malah dibebaskan begitu saja. Jadi pada saat mengetahui putusan dari hakim, responnya seluruh keluarga terkejut seperti itu, Mbak Sakinah? Ya betul, sangat terkejut, kecewa, sedih, semuanya bercampur. Koordinasi terus dengan kuasa hukum atau seperti apa pasca kemudian putusan hakim keluar? Iya, kami selalu berkoordinasi dengan pengacara, menanyakan akan tindak lanjutnya lagi seperti apa, dan kami akan melapor sih. Akan ada rencana untuk melaporkan kemana, Mbak Sakinah? Iya, ke Komisi Yudisial ya. Oke, kembali pada jalannya persidangan, Mbak Sakinah, apabila dari keluarga mungkin yang sempat memantau ataupun laporan dari kuasa hukum, apakah selama jalannya persidangan, bukti-bukti, keterangan saksi, keterangan ahli menurut Anda, menurut keluarga dan juga menurut kuasa hukum, sudah cukup untuk seharusnya bisa meyakinkan hakim? Untuk bukti-bukti harusnya udah cukup ya, karena kan kita ada bukti CCTV, ada bukti yang diperiksa, ada bukti otopsi juga. Terus kan kejaksaan juga meminta vonis yang 12 tahun itu kan udah pasti seberlangsungnya itu udah kelihatan kan dia bersalah gitu. Tapi kenapa tiba-tiba jadi bebas? Saya juga bingung ya kenapa. Oke, baik. Saya akan tanyakan langsung kepada Kang Asep mengenai pertimbangan hakim ini. Kang Asep sebagai mantan hakim, apakah menurut Anda pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini memiliki dasar yang jelas? Ya, kita pertama sebagai ajas hukum res judicata pro rata habetur. Kita hormati putusan itu sepanjang belum dibatalkan. Namun setelah putusan dibacakan itu milik publik. Publik berhak mengeksaminasi dan anotasi. Nah, ketika kita mengeksaminasi dan anotasi membaca putusan itu, mendengar pertimbangan itu, ya tentu saya pikir, oh ini hiburan gitu. Hiburan artinya biar terdakwa tuh senang. Atau juga mungkin hakim udah sekian bulan ini sekian tahun nggak pernah naik gaji, butuh liburan. Jadi saya senyum-senyum aja gitu. Nah, sekarang serius. Hakim tuh punya rasio desidendi. Ya, ketika memutus itu ada dasarnya.
yaitu fakta peristiwa, yaitu penganiayaan kan dakwaannya 351. Nah, harus dibuktikan peristiwa ini dengan alat bukti parameternya 184, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa. 185 ayat 6 mengunci keterkaitan kesesuaian bahasa hukumnya atas satu alat bukti dan alat bukti yang lain. Peristiwanya gampang. Kan korban ini dengan terdakwa berangkat malam-malam ke tempat hiburan, diajak minum, sampai terjadi sesuatu di tempat parkiran, bahkan dia katakan tidak kenal, sampai harusnya diantar ke rumah sakit, ke apartemen. Artinya selama perjalanan waktu itu, peristiwa itu, dia bersama siapa? Sama terdakwa. Nah, ada alat bukti tadi ya, dari mulai di tempat hiburan, di tempat di parkiran sampai di apartemen bersesuaian kan. Jadi selama ini korban itu bersama terdakwa. Kalau bersama terdakwa kan ada dukung namanya visum et repertum. Lukanya itu karena organnya ada benda tumpul. Ya selama pergi dengan siapa kan nggak mungkin sama Peggy kan perginya sama sama terdakwa kan. Nah korban itu akhirnya terjadi sesuatu. Artinya itu rangkaian tadi kesesuaian baik keterangan saksi, kemudian surat, kemudian juga ahli dihadirkan di situ. Artinya siapa? Yaitu korban itu meninggal karena adanya benda tumpul, penganiayaan itu. Kak Asep, Nah, oke. sejak kapan hakim jadi dokter karena penyebabnya lambung? Itu yang menarik Oke. bagi saya. Kang Maka saya Asep. bilang ini hiburan. Oke, Kang Asep mengenai pertimbangan ataupun penilaian hakim juga sempat menyatakan tidak ada saksi yang menyatakan satupun penyebab kematian dari korban, sementara kemudian dari pihak kejaksaan hakim dinilai mengesampingkan bukti di lapangan seperti adanya CCTV. Nah itu seperti apa keberkaitan antara satu bukti dengan bukti yang lainnya? Ya. Menurut Undang-Undang ITE pasal 5 perluasan alat bukti dengan dokumentasi elektronik, informasi elektronik itu nama CCTV. Tadi dilihatkan kan proses-proses gambarnya itu. Ya nggak mungkin hanya orang gila aja ketika orang menganiaya orang diperlihatkan kepada orang lain. Justru rangkaian tadi itu dipersatukan, hakim bisa menarik kesimpulan dari alat bukti. Jangan tidak ada yang melihat, emang tidak ada yang melihat siapa? Coba lihat perkara-perkara lain. Apakah ketika dibunuh diperlihatkan? Kan nggak ada. Apalagi ketika ada, tapi kan ada saksi-saksi peristiwa itu satu sama lain. Bahkan kan yang menarik ketika ditanya, nggak kenal. Loh dia pacaran, masa nggak kenal? Udah gitu kan diangkut, malah disimpan di bagasi. Ya kemudian juga sampai apartemen. Itu kan nampak kebohongan itu. Jadi ada apa ketika dia sudah melakukan sesuatu? Ya kan harusnya kalau sayang sama pacar saya terluka, pacar saya terjadi sesuatu kan bilang sayang langsung dipeluk, diangkut ke rumah sakit, itu disimpan di bagasi. Yang bener aja di mana logika hukumnya kalau gitu. Oke, baik saya akan beralih ke Pak Habibur Rahman dari pandangan Komisi 3 sendiri dari DPR. Bagaimana kemudian Anda menilai putusan bebas terhadap terdakwa kasus pembunuhan ini? Ya, kita sangat prihatin, bahkan kami mengutuk ya putusan ini. Ya, walaupun kami secara normatif harus menghormati, tetapi khusus perkara ini jelas-jelas ya terang menderang inilah perkara yang sangat-sangat tidak adil. Publik dan kami juga melihat ya, kami mengikuti video-video yang ditampilkan secara terbuka di media massa, lalu keterangan-keterangan saksi yang secara terang benderang juga disampaikan ke media massa. Sebetulnya gampang sekali menarik kesimpulan bahwa memang terdakwa ini bertanggung jawab atas meninggalnya almarhumah korban ini. Ya, saya bingung sekali nih hakim ya, seolah-olah bersembunyi di balik kepastian hukum dengan mengatakan tidak ada saksi. Padahal ya secara mendasar ada prinsip-prinsip hukum yang seharusnya bisa digunakan oleh hakim ya untuk membuat keputusan yang adil. Di antaranya misalnya prinsip teori kesadaran dengan kemungkinan. Jadi orang melakukan kepastian dengan kemungkinan ya. Nulus eventualis. Jadi orang melakukan sesuatu seharusnya dia bisa memprediksi akibat tersebut terhadap si korban, walaupun dia tidak berniat misalnya membunuh si korban. Dengan misalnya memasukkan ke bagasi orang yang dalam kondisi luka, itu kan memenuhi unsur itu. Artinya walaupun tidak berniat membunuh si almarhum ini, tapi memasukkan ke bagasi orang yang dalam luka parah, pasti bisa ya sangat mungkin mengakibatkan kematian itu. Lalu tadi ya saya melihat bahwa
seharusnya diterapkan prinsip ya circumstantial evidence ya atau indirect evidence, di mana rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut memang benar harus dikaitkan ya. Mulai dari percekcokan, lalu ketika security menanyakan nggak kenal ya, apakah kenal orang ini, dikatakan tidak kenal, lalu bukannya dibawa langsung ke rumah sakit, dibawa ke apartemen, kemudian dimasukkan ke apa namanya bagasi. Itu kan rangkaian peristiwa ya yang seharusnya kalau disambung satu demi satu dalam konteks circumstantial evidence ya, itu bisa memenuhi unsur pembuktian. Jadi ini hakim ini melecehkan kecerdasan logika publik gitu kan. Nah, saya pikir ini harus ada evaluasi yang serius ya. Mahkamah Agung dalam hal ini badan pengawas ya, kemudian juga Komisi Yudisial ya. Saya pikir harus menjalankan perannya dalam hal ini. Memang tidak bisa masuk ke dalam perkara, tidak bisa mengintervensi perkara, tetapi ya metode atau cara orang ini menjalankan persidangan, memimpin persidangan sangat-sangat terasa terjadi banyak sekali pelanggaran. Ya, kami ya ini kebetulan ada keluarga korban, kami mengundang ya keluarga korban dan pengacaranya untuk hadir di Komisi 3 secepatnya di minggu depan. Nanti saya minta tolong nomor teleponnya dari redaksi Metro TV ya. Baik. Untuk rapat dengan pendapat umum ya dengan kami di Komisi 3 sambil kita sama-sama kawal ini perkara di tingkatan kasasi ya, kami juga akan kawal ya agar bisa memberikan keadilan kepada almarhumah korban dan kepada keluarga almarhumah korban. Oke, baik. Mbak Sakina mungkin bisa memberikan tanggapan terhadap tadi pernyataan Pak Habibur Rahman. Ya Pak, kalau waktunya cocok, saya pasti datang ke sana ya. Karena memang saya juga ngerasa ya ini benar-benar nggak adil buat keluarga saya. Oke, baik. Selanjutnya mengenai perkara ini kan JPU kemudian menuntut 12 tahun penjara dan kemudian hakim justru memvonis bebas seperti itu. Ada perbedaan besar antara tuntutan dengan vonis hakim dan kemudian dakwaan juga kan sebetulnya tidak hanya pembunuhan tapi juga berlapis, namun tidak ada satupun yang bisa dibuktikan termasuk penganiayaan. Nah, kita akan dalami mengenai hal ini tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Mbak Sakinah dengan kemudian keluarnya putusan dari hakim ini. Langkah berikutnya terdekat yang akan diambil oleh pihak keluarga seperti apa? Langkah terdekatnya sih kita lagi mempersiapkan untuk melapor aja sih Kak. Jadi pengacara lagi nyiapin berkas-berkas buat bikin laporan. Oke, apa saja kemudian yang sudah disiapkan? Mungkin dari kuasa hukum juga sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga? Ya, kebetulan sih kalau buat berkas-berkas apa-apa ajanya sih belum dikasih tahu ya, cuma baru diinformasiin aja kalau lagi mempersiapkan data-datanya dulu untuk dibawa gitu. Kayak barang bukti kayak foto-foto atau yang pas jalan persidangan kayak gitu sih. Dan tadi juga sudah mendapatkan undangan langsung ya dari Pak Habibur Rahman untuk kemudian datang ke DPR untuk membeberkan kasus seperti ini, Mbak Sakinah. Iya, terutama pengacaranya kalau bisa ikut hadir. Iya, siap Pak. Oke, Pak Habibur Rahman, apa kemudian tepatnya yang akan ingin dari Komisi 3 ataupun DPR gali? Iya, saya pikir ya harus kalau digali kan soal informasinya sudah lengkap. Nih, saya dengan Pak Sahroni nih ya, Bro. Ya, kita lagi bahas yang soal kasus Dini di Surabaya tuh, brother. Nah, kita undang RDPU ya, RDPU hari Senin ya, hari Senin atau Selasa ya. Iya, ini udah benar-benar sangat tidak adil nih. Ya, saya dengan Pak Sahroni nih, teman-teman. Oke, baik. Ya. Oke, hari Senin ya, nanti keluarga lawyer korban kalau boleh ikut hadir ya, jadi lebih ya. Oke. Oke ya. Berarti akan dipantau terus seperti itu ya, Pak Habibur Rahman mengenai perkembangan kasus jadi ini. Gini, Mbak. Ya, ini benar-benar kurang ajar lah istilahnya. Sudah kelewatan ini. Ya Pak Asep ya, Kang Asep ya. Kita nggak usah nggak usah ragu-ragu lagi Kang Asep. Ini memang benar-benar kurang aja, sudah kelewatan. Ya, publik marah, wajar publik marah ya. Apalagi ini soal kemanusiaan, saya pikir ya.
Ini kita harus bersatu dari ini, di kasus ini kita bongkar rame-rame. Gampang sekali kok, gitu. Gampang sekali kita menilai peristiwa ini. CCTV zaman sekarang teknologi sudah sangat maju, ya. Kemudian handphone dan lain sebagainya sudah sangat-sangat maju teknologi untuk dilacak, ya, untuk ditelusuri dengan teknologi yang ada. Dan itu saya pikir sudah dikerjakan kepolisian dan kejaksaan. Ada lagi yang namanya visum et repertum. Ya, pemeriksaan secara medis yang tadi dikatakan karena kekerasan bukan karena alkohol. Mana ada orang mati karena alkohol? Itu aneh aja. Tiap hari orang minum alkohol nggak ada orang mati, apalagi orang yang segar bugar, ya kan? Artinya juga nggak ada karena meninggal karena lambung, Pak. Iya, lah iya makanya ini sudah benar-benar kelewatan. Saya pikir harus dicari, harus dicek juga itu handphonenya hakim. Ya, CCTV terkait hakim ada nggak transaksi di balik peristiwa ini? Harus dicek. Ya. Saya akan bergeser ke Kang Asep terlebih dahulu kembali pada perkaranya dengan melihat tuntutan jaksa. Kang Asep, JPU kan menuntut 12 tahun penjara, kemudian hakim dengan segala pertimbangannya kemudian memvonis bebas. Tapi kita lihat juga ini dakwaan kan sebenarnya tidak hanya pembunuhan tapi berlapis, ada juga penganiayaan, tapi semuanya tidak terbukti, Kang Asep. Ya. Kan sekali lagi hak hakim menjatuhkan kamu bebas, lapas, tewas, apapun haknya. Cuma tadi kan pertimbangannya yang harus jelas, ya. Yang saya terima kasih sebelumnya, terima kasih kepada Wakil Rakyat Pak Habibie Rohman, Pak Sahroni. Nah itulah Wakil Rakyat yang menimbulkan ketika menarik perhatian publik, ada ketidakadilan, kan? Nah kemudian mereka mengajak untuk mengawal perkara ini. Nah perkara ini kan sederhana, dari kata kamu tuh ya sangat-sangat sederhana pembuktiannya. Kok perkara ini bisa bebas? Ya minimal kalau nggak ada pembunuhan lah, penganiayaan. Kan dia tadi saya katakan dia dari mulai tempat hiburan sampai ke apartemen kan bareng terus sama pacarnya, nggak sama orang lain. Ya ketika sama orang lain, ketika ada bekas lindasan, ketika ada visum, itu kan visum itu akta surat dan suratnya betulnya akta otentik. Akta otentik itu menyatakan bahwa itu bukti sempurna kecuali dibuktikan sebaliknya. Artinya harus percaya terhadap visum et repertum. Ada luka karena benda tumpul tadi kan selama itu benda tumpulnya apa kan lucu tiba-tiba hakim menyimpulkan dari mana hakim jadi dokter gitu kan bahwa itu karena lambung gitu kan. Loh lambungnya kan karena benda tumpul karena surat. Nah sekarang hakim menyimpulkannya dari mana? Itu jadi persoalan sederhana kan saya bilang. Ya ini yang saya bingung terus dari tadi gitu kan, maka saya bilang tadi awal ya, kali hakimnya butuh hiburan mungkin kan, atau ya kita paham lah gitu kan. Cuman sayang ya keluarga Bu Hanesem dari Sukabumi, dari kampung saya ini kan cuma bisa jualan apem doang gitu sama pala ya gitu. Ternyata ya kita paham lah gitu kan. Nah maka saya senang ketika Pak Habibur Rahman sebagai wakil rakyat mengundang RDP ya biar faktanya diungkap, bukan kita mencapar urusan perkara ya. Sekali lagi ini udah milik publik ya, siapapun termasuk anggota DPR Komisi 3 supaya tahu kalau ini perkara didiamkan, tidak diikuti, apalagi tidak dievaluasi, kalau istilah kami di kampus tidak dianotasi, tidak dieksaminasi, dan eksaminasi sederhana kita kan. Nah nanti akan terjadi ya di hiburan itu, Mahkamah Agung lagi musim liburan, diskon sama pengurangan semua tuh jangan sampai terjadi. Komisi 3 kan pengawas ya, walaupun kaitan tidak bukan dengan teknis, tapi perlu ya titik tolaknya. Kenapa perkara yang sangat sederhana, simple ini kok bisa bebasnya? Ya bahasa hukumnya gini, ini all for the game it fair, pertimbangannya nggak sempurna, kurang. Ketika kurang, maka nanti KUHP 253 itu di Mahkamah Agung harus dikawasi terus. Jangan sampai hak asasinya nanti juga mengabulkan juga, gitu kan? Artinya ya menguat hak asasi itu harus kita putar memorinya. Baik Kang Asep, kita tunggu saja bagaimana langkah selanjutnya yang akan diambil oleh keluarga dan langkah dari kejaksaan juga akan seperti apa. Kita tunggu bersama. Terima kasih Kang Asep, Pak Habibur Rahman dan juga Mbak Sakinah telah bergabung dan berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.